Ulang tahun Indonesia ke-76. Tak ada perasaan yang muncul selain rasa bahagia dan juga rasa syukur bagi sejumlah kelompok transgender yang pada akhirnya memiliki dokumen pribadi seperti KTP elektronik seumur hidup. Hal ini diamanatkan dalam Permendagri nomor 96 yang menyatakan bahwa setiap warga negara wajib untuk memiliki identitas tanpa terkecuali dan non-diskriminatif. Dan saat ini untuk melihat seperti apa kondisi kebatinan dari kelompok transgender, saya sudah bersama dengan perwakilan kelompok transgender Yuli Rotoblaut. Selamat siang. Selamat siang. Ya, Mami Yuli begitu ya, kalau kami panggil. Boleh berdiri? Bagaimana tadi kalau kita lihat sama-sama gitu prosesnya untuk pada akhirnya mendapatkan KTP elektronik untuk teman-teman dari kelompok transgender dan transpuan begitu ya? Ini satu kesempatan yang luar biasa di mana kita lihat bahwa berkat rekomendasi dari Bapak Menteri Depdagri akhirnya memberi rekomendasi kepada Dukcapil Jakarta Barat untuk melayani pembuatan KTP waria di seluruh atau transgender di seluruh Indonesia. Dan target kami itu ya di DKI Jakarta sekitar 600 orang dan untuk pemula ini 50 sudah jadi dan dalam ke depan akan kita lakukan pembuatan KTP ini secara berkala. Kalau kita bertanya soal teman-teman yang pada akhirnya hari ini mendapatkan KTP elektronik begitu ya, bagaimana perjuangannya selama ini untuk pada akhirnya mendapatkan KTP elektronik dan hal pertama apa yang akan dilakukan setelah mendapatkan KTP ini? Apa yang akan dilakukan pertama? Sebenarnya goal pertama adalah bagaimana kemudian mereka bisa mengakses kebutuhan-kebutuhan dasar mereka sebagai warga negara, seperti hak untuk bisa mendapatkan BPJS atau hak untuk mereka mungkin bisa membuat data bank dan sebagainya yang kita lihat selama ini mereka tidak pernah memiliki karena dari beberapa teman ini rata-rata banyak juga yang usia lanjut 70-80 tahun tidak pernah memiliki identitas itu. Saya juga memiliki rumah jompo waria yang kita juga penanganan 831 waria yang hampir 60% mereka tidak memiliki identitas. Itu dimana ketika mereka sakit dan mereka meninggal untuk mengakses BPJS dan dikuburkan pun sulit. Jadi pada saat ini ada teman-teman juga salah satu teman dari rumah singgah waria transpuan ini yang bisa mendapatkan KTP itu tanpa memiliki data sama sekali. Ini berarti satu bantuan yang kita sangat mengharapkan dan kita tunggu tuh berpuluh-puluh tahun. Mudah-mudahan ke depan ini bisa terlaksana dan bisa membantu kami terutama teman-teman untuk bisa mengakses apa saja. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kemudian mereka bisa divaksin. Itu yang kita harapkan bahwa itu di masa pandemi ini hal pertama ini mendapat vaksin. Ya karena selama ini ya kita mengakses untuk teman-teman yang bisa divaksin untuk menjaga kesehatan mereka itu tidak bisa karena yang paling mendasar adalah harus punya NIK. Tetapi pada kesempatan ini 50 saja sudah bisa mendapatkan NIK, ini berarti luar biasa. Nah ini pertanyaan yang juga muncul dari masyarakat, bagaimana dalam KTP itu ada bagian jenis kelamin begitu ya. Nah apakah yang sudah tertulis di dalam KTP elektronik itu sudah memuaskan hati teman-teman dari kelompok transgender ini? Kita juga harus bisa lihat bahwa kita hidup di kultur mana. Jadi kalau kita mau menambah satu masalah, berarti kita akan mencari masalah bahwa identitas kita kan di Indonesia yang diakui cuma laki dan perempuan. Ya kita cari nyaman, memang kita laki-laki, saya menganjurkan kepada teman-teman supaya semua tetap memakai laki. Karena ketika mereka ini meninggal atau mereka sakit di rumah sakit, KTP ini akan membuktikan mereka harus ada di kamar mana atau mereka harus berada di mana. Jadi kecuali ada tanda kutip bahwa mereka yang sudah melakukan penyesuaian kelamin atau operasi, yang sudah disahkan oleh pengadilan silakan aja memilih kolom perempuan. Tetapi kalau teman-teman yang tidak melakukan operasi apapun, jangan membuat hubungan publik. Karena itu resikonya sangat besar. Oke, terakhir untuk harapannya ke depan dan setelah perjuangan yang telah berlangsung selama ini dan pada akhirnya mendapatkan KTP elektronik, adakah harapan-harapan yang akan dilakukan ke depan terkait dengan pelegalan ataupun diakui oleh negara terkait dengan kelompok transgender ini? Harapan kita sih bukan berarti bahwa setelah kita punya identitas ini kemudian pemerintah atau masyarakat melegalkan kita sebagai transgender, tapi bagaimana kemudian pemenuhan hak dasar warga negara itu bisa terpenuhi. Karena selama ini kita tidak mendapat hak itu karena teman-teman juga tidak memiliki apa yang jadi kewajiban yaitu punya KTP. Tetapi dengan punya KTP ini kita berharap bahwa yang punya gawean untuk menangin orang-orang itu adalah Kementerian Sosial. Bantulah kami teman-teman yang tidak sama sekali memiliki pekerjaan, yang tidak sama sekali memiliki keterampilan, agar mereka kemudian bisa hidup layak. Setidak-tidaknya ada suatu perubahan yang bisa terjadi dalam lingkungan teman-teman sendiri. Baik. Terima kasih banyak Kak Yuli atas informasinya ya. Semoga sehat selalu. Kepala Seksi Penduduk Rentan Dukcapil DKI Jakarta, Ahmad Sofyan berkomitmen bahwa pihaknya akan mempermudah pelayanan kepada kelompok transgender untuk mendapatkan KTP, meski tak pernah memiliki dokumen persyaratan yang dibutuhkan. Namun ia juga menyebutkan bahwa pihaknya tidak bisa merubah data dalam kolom jenis kelamin menjadi transgender atau waria karena sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku,
Indonesia hanya mengakui 2 jenis kelamin yakni laki-laki dan perempuan. Dia harus jelas terkait alamatnya juga, terus pengantar RT RW-nya juga terus apa yang bisa dilampirkan ke Dinas Dukcapil terkait dokumen yang dia miliki atau ijazah atau akte lahir. Nah, itu salah satu dari persyaratannya. Terus kalau memang dia tidak memiliki dokumen apapun, dia bisa menyertakan dengan pernyataan bahwa dia tidak memiliki dokumen. Itulah yang jadi buat laporan kita, nanti kita laporkan ke pimpinan bahwa inilah yang terjadi di lapangan, bahwa KTP yang sesuai dengan data awalnya sudah perempuan, akan tetapi jadi jenis kelaminnya laki-laki sebetulnya. Jadi mau nggak mau dia harus merubah data aslinya ke daerah asal. Jadi kalau emang toh mau dirubah, dia harus melampirkan putusan pengadilan. Yuli, Cika, dan 4 orang waria lainnya pulang dengan menggenggam erat KTP elektronik yang baru saja didapatkannya. Mereka pun serentak berharap bahwa KTP tersebut akan langsung digunakan untuk mendaftarkan diri mendapatkan vaksinasi COVID-19 untuk pertama kalinya. Ausirion Dholu, Robin Kitt, Jakarta.